Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai keunggulan kompetitif melalui sistem informasi manajemen. Nah, dalam materi ini kita ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian keunggulan kompetitif. Yang kedua, tujuan dan jenis pesaing. Yang ketiga, dasar keunggulan strategis. Yang keempat, strategi dan penggunaan teknologi informasi. Yang kelima, contoh penerapan dari teknologi informasi. Nah, di sini saya Syahrini NIM 101 akan menjelaskan pada bagian pertama mengenai pengertian keunggulan kompetitif. Nah, apa sih keunggulan kompetitif? Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan strategis perusahaan dalam memenangkan persaingan bisnis. Nah, menurut Michael Porter, beliau ini ahli strategis bisnis asal Amerika Serikat yang mengatakan bahwa kompetitif itu harus mampu menjelaskan dan menanamkan nilai bisnis kepada konsumen sehingga mampu membentuk persepsi tersendiri di mata konsumen. Nah, maksudnya dari Pak Michael Porter ini adalah nantinya informasi-informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan itu akan diedarkan kepada para konsumennya. Nah, informasi itu nanti akan membentuk persepsi bahwa produk atau layanan jasa tersebut itu tuh seperti ini gitu loh. Yang artinya pebisnis harus meyakinkan konsumen untuk bersedia mengeluarkan waktu dan uangnya untuk mendapatkan manfaat dan nilai sepadan. Jadi ketika konsumen mengeluarkan waktu dan uangnya untuk membeli produk atau layanan jasa tersebut, maka dia merasa dia akan mendapatkan manfaat dan pelayanan dari produk atau jasa yang dia beli. Nah, dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan tingkat lebih baik di pasaran. Kemudian Bapak Michael Porter menyatakan bahwa perusahaan mencapai keunggulan kompetitif ketika yang pertama produk dan jasa dengan harga yang murah, yang kedua produk dan jasa yang berkualitas, atau yang ketiga produk atau jasa sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. Kemudian Bapak Michael Porter tersebut mengatakan bahwa perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif dengan rantai nilai. Rantai nilainya bisa dilihat dalam PPT. Di situ ada primary activities atau aktivitas utama. Kemudian juga ada aktivitas pendukung. Nah, aktivitas utama atau pendukung ini digunakan untuk memperoleh margin. Margin itu laba yang didapatkan dari proses produksi perusahaan tersebut. Nah, di situ ada aktivitas utama meliputi pengoperasian, kemudian ada logistik, ada marketing dan penjualan dan pelayanan. Nah, aktivitas utama ini biasanya berkaitan dengan aktivitas internal. Kemudian yang
aktivitas pendukung itu meliputi infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Nah, aktivitas pendukung ini biasanya berkaitan dengan pemasok. Selanjutnya, tujuan, keunggulan, kompetitif, dan pesaing-pesaingnya. Menurut Philippus Kotler dan Gary Armstrong tahun 2001, 230, terdapat 5 tujuan pelaksanaan strategi bersaing, yaitu yang pertama, membentuk suatu penentuan posisi yang tepat. Yang kedua, mempertahankan pelanggan yang setia. Yang ketiga, mendapatkan luas pasar baru. Yang keempat, memaksimalkan penjualan. Yang kelima, menciptakan kinerja bisnis yang efektif. Jenis-jenis persaingan. Perusahaan harus melalui memberikan perhatian yang sama besarnya untuk para pesaing dengan yang diberikan untuk para pelanggan sasaran mereka. Perusahaan yang telah berhasil adalah yang merancang dan mengoperasikan sistem untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang bersenang-senang tentang para pesaing. Perusahaan sering mendefinisikan para pesaingnya sebagai setiap perusahaan yang memproduksi dan menjual produk dan jasa yang sama dengan kisaran harga yang sama dan untuk pelanggan yang sama. Tetapi pada dasar sebenarnya perusahaan harus menghadapi perusahaan-perusahaan pesaing dalam arti yang lebih luas. Berikut jenis-jenis persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk menurut Philippus Kotler. Yang pertama, persaingan merek. Perusahaan dapat melihat pesaingnya sebagai perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang sama atau sejenis ada untuk pelanggan yang sama dengan kisaran harga yang sama pula. Yang kedua, persaingan industri. Perusahaan dapat melihat pesaingnya lebih luas lagi, yaitu perusahaan menganggap pesaing utama sebagai semua perusahaan yang membuat produk atau jenis produk yang sama. Yang ketiga, persaingan bentuk. Perusahaan dapat melihat pesaingnya dengan lebih luas, yaitu semua perusahaan yang menghasilkan produk yang memberikan manfaat yang sama. Yang terakhir, persaingan umum. Perusahaan dapat memperhatikan pesaing utama dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu semua perusahaan yang bersaing untuk konsumsi rupiah yang sama. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar keunggulan strategis. Yang pertama, teknologi informasi strategis. Sistem informasi merupakan lebih dari serangkaian teknologi yang mendukung kegiatan operasi bisnis yang efisien, kolaborasi kelompok kerja dan perusahaan, atau pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Teknologi informasi dapat merubah cara bisnis bersaing. Juga perlu dilihat bahwa sistem informasi secara strategis yaitu sebagai jaringan kompetitif yang penting, sebagai sebuah cara pembaruan dalam organisasi, dan sebagai sebuah investasi yang diperlukan dalam teknologi-teknologi yang membantu perusahaan agar perusahaan tersebut berhasil. Yang kedua, konsep strategi kompetitif. Peranan utama dari penerapan sistem informasi dalam bisnis adalah untuk menyediakan dukungan yang efektif dari strategi perusahaan untuk memperoleh keuntungan kompetitif dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan terhadap kekuatan kompetitif yang dihadapinya dalam pasar global. Yang ketiga, kekuatan dan strategi kompetitif. Sebuah perusahaan mampu bertahan dan berhasil dalam jangka panjang hanya jika perusahaan tersebut berhasil mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 kekuatan kompetitif tersebut. Antara lain, yang pertama, rivalitas pesaing dalam industri. Yang kedua, ancaman pemain baru. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Yang keempat, daya tawar pelanggan. Yang kelima atau yang terakhir, daya tawar pemasok.
Untuk menghadapi 5 kekuatan kompetitif atau tantangan tersebut, perusahaan harus bisa satu atau lebih dari 5 dasar strategi kompetitif, yaitu A. Strategi biaya kepemimpinan, B. Strategi diferensiasi, C. Strategi inovasi, D. Strategi pertumbuhan, dan yang strategi aliansi. Selanjutnya, poin keempat, penggunaan teknologi informasi yang strategis. Banyak cara teknologi informasi dalam membantu sebuah bisnis menerapkan 5 dasar strategi kompetitif. Perusahaan juga telah menggunakan sistem informasi strategis untuk menerapkan masing-masing dari 5 strategi dasar untuk keuntungan kompetitif. Penggunaan utama dari teknologi internet yaitu bagi e-bisnis atau bisnis elektronik atau e-commerce atau perdagangan komersial. Poin kelima, membangun sebuah bisnis yang berfokus pada pelanggan. Bagi banyak perusahaan, nilai bisnis utama dari sebuah perusahaan Bagi banyak perusahaan, nilai bisnis utama dari sebuah bisnis yang berfokus pada pelanggan adalah menjaga agar pelanggan tetap loyal, mengantisipasi kebutuhan mereka di masa depan, merespon perhatian pelanggan, dan memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Fokus strategis pada nilai pelanggan ini menyadari bahwa kualitas daripada harga telah menjadi penentu utama dalam sebuah persepsi pelanggan mengenai nilai. Selanjutnya, poin keenam yaitu rantai nilai dan SI strategis. Konsep lain yang dapat mengidentifikasi kesempatan untuk sistem informasi strategis yaitu konsep rantai nilai yang dikembangkan oleh Michael Porter. Konsep ini memandang sebuah perusahaan sebagai serangkaian dari aktivitas dasar yang menambahkan nilai terhadap produk dan layanannya. Dengan demikian, menambahkan sebuah margin nilai kepada perusahaan maupun pelanggannya. Dalam kerangka konseptual rantai nilai, beberapa aktivitas bisnis merupakan proses utama dan yang lainnya merupakan proses pendukung. Selanjutnya, bagian keempat, saya akan menjelaskan tentang strategi penggunaan teknologi informasi. Strategi dasar penggunaan teknologi informasi dalam bisnis ada 5, yaitu pertama, strategi kepemimpinan dalam biaya. Seperti penggunaan TI untuk mengurangi secara mendasar biaya proses bisnis dan juga penggunaan TI untuk menurunkan biaya pelangganan atau pemasok. Yang kedua, strategi diferensiasi. Contohnya mengembangkan berbagai fitur TI baru untuk melakukan diferensiasi produk dan jasa. Lalu ada juga menggunakan berbagai fitur TI untuk mengurangi keunggulan diferensiasi para pesaing. Yang ketiga yaitu ada strategi inovasi. Contohnya membuat produk dan kasa baru yang memasuki berbagai komponen TI. Yang keempat ada strategi pertumbuhan. Contohnya yaitu dengan menggunakan TI untuk mengelola perluasan bisnis secara regional dan global. Lalu yang kelima yaitu strategi persekutuan. Contohnya dengan menggunakan TI untuk membuat organisasi virtual yang terdiri dari para mitra bisnis. Bagian yang kelima mengenai penerapan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi untuk setiap organisasi terkait dengan strategi dan tujuan masing-masing organisasi. Penerapan teknologi informasi harus selaras dengan strategi bisnis dan tujuan organisasi yang dapat dicapai dengan adanya pengelolaan teknologi informasi yang baik. Penerapan teknologi informasi ini tidak hanya pada sektor bisnis saja, tetapi pada sektor publik, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, pengajuan perizinan, pembuatan kartu tanda penduduk, pembuatan surat izin mengemudi,
dan informasi profil daerah. Seperti halnya perusahaan, pemerintah juga menghadapi masalah dalam penerapan teknologi informasi.